Pertama, setelah kita memilih desain dulu ya, desain layoutnya, layout papernya, perhatikan baik-baik, pilih paper A4, jadi bukan letter A4, diklik OK. Ya, boleh dicoba ya di laptop atau di komputernya, ini A4. Setelah dipilih, maka kita mau susun dulu marginnya. Jadi margin itu di atas itu 3 cm, bukan 3 inch atau 1 inch, tapi 3 cm. Tinggal diketik saja, karena memang ada settingan di laptop atau di komputer yang tidak disetting dalam sentimeter, tapi dalam bentuk inch. Pastikan 3 cm supaya rata. Sudah, gutternya tidak perlu ya, baik positionnya juga. Setelah itu papernya sudah pasti, marginnya sudah oke, portrait, pastikan portrait bukan landscape, portrait, lalu oke. Nah, sudah rapi. Nah, saya ingin juga mahasiswa memperhatikan, kita kembali ke home, ini masih hurufnya Calibri. Kita Ctrl A, lalu kita pastikan before and after spacing-nya itu 0, line spacing-nya itu 1,5 spasi. Ya, di home, lalu nanti ketemu di sini ya. Before and after spacing itu 0, line spacing-nya 1,5 spasi. Oke. Nah, sudah dapat. Lalu ini masih tetap Ctrl All. Calibri diganti hurufnya dengan Times New Roman. Times New Romans 12 ya, Times New Romans 12. Dan bukan align left, bukan center, bukan align right, tapi justify. Klik justify. Oke, jadi rata kanan, rata kiri. Baik, kalau sudah jelas, maka kita mulai membagi kelompoknya berdasarkan topik. Nah, misalnya saya ambil topik yang kelompok 4. Saya ambil topik di kelompok 4. Ya, saya copy. Ya, kita masuk ke kelompok 4. Nah, di sini di awal langsung saya Ctrl V dari kelompok 4. Ya, saya buat seperti ini supaya langsung Times New Roman. Kemudian saya buat seperti ini. Nah, ini adalah judul topiknya. Kita buat di tengah, center judulnya. Kita berikan huruf tebal, huruf besar semua. Kemudian kita tebalkan. Oke, sudah semua lengkap. Nah, sekarang kita tab 1, 2. Siapa nama kelompoknya? Jadi namanya saja, nama penulisnya, nama anggota kelompoknya, ini tidak boleh tebal, hurufnya miring. Misalnya namanya adalah A, B, C, D, namanya ya, nama anggota kelompoknya. Dan nama anggota kelompok yang berikut adalah D, E, F, G, lalu H, I, J, K, kemudian L, M, N, O, kemudian P, Q, R, S. Ya, ini nama anggota kelompok. Sudah dapat, lalu kita kembalikan tidak cetak miring, kemudian kita enter 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini di center, lalu kita masuk ke dalam, kembali kepada yang justify. Oke, tidak perlu pakai NIM karena nama ini nama yang sudah pasti, nama lengkap. Hurufnya kalau judul itu 12, namanya ini hurufnya jadi 11 ya. Kita lihat supaya bisa. Nah, ini kan sudah kita buat formatnya. Ya, pemahaman tentang regenerasi menurut Injil Yohanes 4 dan penerapannya dalam penginjilan pribadi.
Nah, bagaimana kita menyusun yang lainnya? Mari kita lihat penyusunannya. Ada 6 hal yang perlu disusun. Disusun dengan baik dan rapi. Yang pertama sampai ke-6. Nah, kita sudah ambil ini ya dari Moodle, lalu kita keep text only. Nah, latar belakang masalah kita pisahkan dulu. Tujuan isi esai kita pisahkan. Kemudian metode kita pisahkan. Kemudian hasil pembahasan kita pisahkan. Kemudian refleksi pribadi kita pisahkan. Kemudian kesimpulan. Oke, jadi kita sudah ada 6. Tak usah dituliskan nomor atau diberikan yang lain-lain. Cukup begini, ditebalkan supaya membedakan dengan isinya nantinya. Jadi semua ditebalkan pada posisi yang sudah 12 ukurannya. Nah, sekarang kita masuk kepada isinya. Oke, isinya. Bagaimana menuliskan isinya? Kita buat di tab dulu, ya, 1 kali tab. Jadi klik di laptop atau komputer ada tab, ditulis latar belakang. Jadi latar belakang dari konsep dan pentingnya regenerasi. Jadi di sini dijelaskan apa yang menjadi latar belakang, dari mana, latar belakang apa. Misalnya kita mau bahas tentang regenerasi. Pentingnya regenerasi. Regenerasi. Nah, kita tulis. Ditulislah menurut kalian pentingnya di mana, apa yang perlu, dan apa yang bisa disampaikan di sana. Lalu yang kedua, nih berarti ini adalah paragraf kedua. Paragraf kedua, mengapa saya memilih Yohanes 4? Ya, jadi alasan memilih kisah yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 4. Nah, ditulis. Kemudian yang ketiga adalah penginjilan pribadi. Apa manfaatnya atau masalahnya apa? Masalah atau isu berkaitan dengan penginjilan pribadi. Ya, pribadi. Nah, ini ditulis. Setelah selesai semuanya, dikasih jarak, baru tujuannya. Kembali lagi tujuannya, apa tujuannya? Bisa tujuan akademis, nah, tujuannya akademis, bisa juga yang kedua, ya paragraf kedua ini tujuan rohani atau spiritual, atau juga tujuan yang lain yang kalian bisa temukan begitu dari tulisan itu. Jadi ingat ini nanti masing-masing ini 1 paragraf ya. 1 paragraf. Jadi bukan banyak paragraf. Jadi 1 ide itu 1 paragraf ya. 1 ide 1 paragraf. Sudah, kemudian kita pisahkan lagi metodenya apa yang kita mau pakai. Ada 2 jenis metode, metode penelitiannya, metode kualitatif, ini biasanya dengan wawancara ya, kualitatif wawancara, jadi langsung kita tanya lalu kita buat daftar pertanyaan. Kemudian dan ada juga metode kuantitatif. Kuantitatif ini berarti pakai Google Form begitu misalnya ya, pakai daftar pertanyaan. Bisa beragam daftar pertanyaan. Dan seterusnya. Lalu ada teori-teorinya nggak yang diperlukan? Nanti ada teori-teori pendapat. Jadi boleh dua-duanya, boleh salah satu, silakan semaksimal mungkin. Sudah selesai, lalu kita sudah pisahkan, lalu hasil pembahasan. Apa yang perlu dibahas? Yang perlu dibahas dari masalah ini. Jadi di sini tentunya di masalah itu akan ditanya misalnya ya, misalnya yang ditanya di sini menggunakan 5W 1H. Mengapa Yesus mengambil
atau berbicara kepada perempuan Samaria misalnya ya. Ini misal ya, dan seterusnya. Bagaimana Yesus menyampaikan bagaimana Yesus menyampaikan pengajarannya. Ini misalnya. Nah, dijawab pertanyaan-pertanyaan ini di hasil pembahasan. Jadi di sini hasil pembahasan di tab lagi menurut. Nah, menurut siapa ya? Hurufnya jangan lupa, jangan huruf tebal. Menurut Louis Berkhof misalnya. Siapa ini? Temanya apa? Regenerasi adalah bla 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 bla. Tetapi menurut Anthony A. Ukema bahwa regenerasi adalah seperti ini. Nah, ini bisa diparafrase ya. Seperti ini bla 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 isinya. Nah, kalau kita mengambil materi atau prinsip kita parafrase, kita tetap kutip. Kutipnya itu dari bagian nah ini kita harus lihat loh sini dia. Oke, kita ambil pengutipan di referensi ya, referensi. Lalu kita lihat di sini tadi kita biasanya kalau sudah pakai stylenya apa, saya biasa pakai style apa, bisa juga pakai Turabian dan sebagainya, bisa di search juga yang lain, lalu saya insert footnote atau insert citation ya, insert, add new atau masukkan insert footnote. Nah, di sini footnote. Jadi di sini saya ambil misalnya Louis Berkhof. Bukunya apa? Misalnya bukunya adalah Sistematika Teologi, misalnya ya. Tentang apa? Tentang keselamatan. Jadi di sini judulnya Doktrin Keselamatan. Oke. Setelah itu kita tulis, oh ini dari siapa dia? Misalnya Surabaya kotanya. Kemudian toko bukunya Momentum tahun 2010 misalnya ya. Alamannya halaman yang misalnya halaman ke-56 misal ya. Nah, kalau kita sudah dapat, ini kan masih hurufnya beda ya. Hurufnya kita lihat, oh dia Calibri, kita ubah Times New Roman tetap 10. Ini kan masih pada posisi dia line left, kita justify. Sudah titik ya, halaman 56. Jadi ini pertama. Yang kedua misalnya ya. Yang kedua ambil lagi dari buku ini. Bukunya dari Anthony ya, Anthony A. Ini tulisannya bukan seperti ini. Anthony A. Ukema. Misalnya tentang keselamatan begitu ya. Contoh ini misal contoh aja ya. Jadi kalau cari aslinya silakan dicari. Lalu kemudian Surabaya misalnya. Yayasan Andi misalnya ya. Kemudian 2015 halaman 10 titik sudah. Lagi-lagi tadi ini bisa terakhir nanti di setting lagi ya. Ini bisa terakhir di home. Kita Times New Roman buat seperti ini. Nah ini contoh. Nanti jurnal juga begitu ya. Di parafrase baru kemudian setelah dibahas semua pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan baik dan dikemas dalam satu alur yang baik, kemudian buat refleksi. Refleksi menurut, nah ini anggota ya A, B, C, D, ini anggota kelompok.
konsep regenerasi dari para teolog dikaitkan dengan Injil Yohanes pasal 4 memiliki apa? Memiliki manfaat, memiliki makna bagi hidup saya, dan berguna bagi orang lain. Misalnya ya, silakan tulis sesuai dengan berapa jumlah yang harus dipenuhi. Nah, itu menurut ABCD. Kalau menurut EFGH apa? Begitu, diteruskan. Nah, ini nggak perlu pakai kutipan. Yang perlu pakai kutipan itu hanya di latar belakang, ya kalau ada kutipan, kemudian di metode, kalau ada buku metodologi yang bisa dibaca, dijadikan kutipan, lalu di hasil pembahasan, terutama di hasil pembahasan. Baru kesimpulan, ya kita ubah lagi kesimpulan, ya kan? Ini kan kesimpulan, jadi di sini kita turunkan lagi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan itu berarti kita tap lagi. Kita beri kesimpulan apa misalnya? Regenerasi bukanlah usaha keagamaan yang dilakukan manusia. Jadi kalau kesimpulan itu bukan menulis ulang apa yang ada di latar belakang atau di pembahasan, tapi menyimpulkan apa yang perlu. Jadi nggak perlu saran kesimpulannya apa, dan biasanya tidak terlalu banyak ya kesimpulan itu. Ada yang kedua misalnya, penginjilan pribadi, misalnya penginjilan pribadi dibutuhkan oleh atau dilakukan, lebih tepatnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Misalnya seperti itu. Nah, tinggal tulis lagi kesimpulannya apa. Kan ini dari hasil pembahasan. Nah, apakah perlu Pak Rudi cover? Jadi covernya nggak perlu cover, nggak perlu daftar pustaka, cukup karena daftar pustaka saya lihat dari sini kutipannya. Jadi kutipannya itu pakai footnote, tidak kutipan perut, artinya di dalam begitu ya. Ada seperti itu, saya ingin di sini saja supaya bisa terlihat apa yang menjadi sumbernya. Jadi tidak perlu referensi daftar pustaka, tidak perlu karena sudah ada di sini sebenarnya. Nah, ini sederhananya. Oke, ini saya sudah kasih contoh langsung cara-caranya. Nah, bagaimana membagikan pekerjaannya? Nah, saya lihat perlu diperhatikan ini adalah pengelolaan pengerjaan tugas paper bersama. Misalnya, kelompok itu ada 5 anggota, jadi masing-masing misalnya latar belakang siapa yang mengerjakan. Si A, B, C, D, tujuan isi esai itu D, E, F, G, metode itu A, I, J, K, hasil pembahasan itu bisa L, M, N, O, dan P, Q, R, S misalnya. Lalu refleksi masing-masing, karena refleksi baru kesimpulan itu nanti yang bersama-sama. Nah, jadi masing-masing sudah diberikan tugas tanggung jawab sehingga mengerjakannya. Tidak ada mahasiswa anggota kelompoknya yang tidak bekerja berkarya. Nah, itu simpelnya dan saya sudah berikan teknisnya.